Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan rumah Jati Makassar. Jadi pada hari ini kebetulan farm kita diguyur hujan. Jadi kesempatan saya mau perlihatkan buat kawan-kawan yang bertanya apabila terjadi hujan, bagaimana atau di mana tempat dari pembuangan agar ikan yang ada di dalam kolam ini tidak ikut keluar bersama air hujan yang masuk ke dalam kolam. Jadi ini dia pipanya, pipa bentuk L, kita pasang di dinding kolam. Jadi walaupun airnya banyak yang masuk ke kolam, akan keluar melalui pipa tersebut. Sama di kolam untuk lobster ini kita gunakan sistem yang sama, menggunakan pipa juga. Jadi untuk ukuran airnya hanya sebatas ketinggian pipa ini saja. Di kolam terpal ini juga kita gunakan sistem yang sama, juga menggunakan pipa seperti yang nampak sekarang. Untuk kolam ini ada isi ikan platinum retail dumbo air. Jadi airnya tidak akan meluap melebihi ketinggian pipa yang ada di dinding kolam. Untuk kolam styrofoam juga sama. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk kolam bluegrass juga sama. Jadi untuk semua kolam outdoor yang kita punya, kita buatkan sistem seperti ini. Jadi untuk ketinggiannya kita sesuaikan saja. Jadi bisa menggunakan pipa ukuran setengah, 3/4. Jadi terserah ya, sesuai kebutuhan saja. Jadi sistemnya sama semua, jadi menggunakan pipa untuk menjadi flow down atau tempat keluarnya air yang berlebih di dalam kolam. Jadi walaupun hujan keras, kolam tidak akan penuh karena airnya akan keluar dari saluran pembuangan ini. Jadi semua kolam outdoor yang ada di farm kita, mau yang terpal ataupun yang terbuat dari styrofoam, semuanya kita beri pipa untuk pembuangan agar air yang masuk berupa air hujan ke dalam kolam tidak akan membuat kolam kita penuh sehingga ikannya keluar. Jadi air yang masuk yang berlebih akan keluar melalui pipa yang kita buat. Sama juga di wadah ember ini kita buat juga sama, menggunakan pipa. Kita lubangi terus kita lekatkan di dinding ember ini. Kebetulan di dalam ember ini ada indukan albino fluoret. Jadi untuk di ember ini mungkin kawan-kawan bertanya, ini wadah melatih air yang kita gantung di bibir baskom atau ember ini.
Selain berfungsi sebagai wadah melatih air, juga berfungsi sebagai tempat bersembunyi burayat dari indukannya. Jadi itu dia. Jadi sebelum kita lanjut lagi ke Lilium Farm, saya ingatkan buat kawan-kawan yang baru gabung di channel kita, bisa subscribe channel Kapten Gapi dan bisa follow juga Instagram Rumah Betul Makassar agar bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Dan buat kawan-kawan yang ada pertanyaan seputaran dengan ikan gapi atau ada saran, bisa komen di kolom di bawah. Jangan lupa like dan share video kita jika kawan-kawan menganggap video kita ini bermanfaat, agar kawan-kawan yang lain bisa melihat video dari channel kami. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalan di farm kita. Untuk di kolam ini ada jenis indukan tuxedo koi. Jadi kolamnya terbuat dari terpal, sama dengan yang ditanam di tanah ini, jenisnya juga kolam terpal. Untuk jenis yang di kolam hijau ini ada jenis platinum koi. Dan satu kolam yang jarang diperlihatkan di sini, ada kolam dari albino floret yang masih remaja. Jadi untuk dasar kolam kita menggunakan pasir yang biasa digunakan untuk campuran bahan bangunan, semen. Jadi pasirnya kita gunakan sebagai dasar kolam. Dan untuk di kolam terpal berwarna orange ini juga ada indukan tuxedo koi, ada sekitar 4 pasang. Oke, kita lanjut ke tempat yang lain. Di sini ada sepasang indukan albino floret. Di sini ada buraya albino floret.